1, 2, 3. Halo semuanya. Kembali lagi saya dengan Gama. Saya dengan Eka Kristalia. Oke, kita kembali lagi sharing-sharing di pagi hari ini. Kita mau sharing-sharing kembali kayak sebelumnya. Jadi hari ini kita bakal bahas topik tentang life hack. Iya, benar. Asik. Asik. Life hack. Life hack itu menurut Eka itu lebih ke apa? Cara singkat atau tips-tips atau bagaimana sih buat mungkin yang nonton apa sih life hack itu? Kira-kira menurut Eka itu apa sih life hack itu? Oke, life hack ya. Life hack definisinya nih sesuai dengan Wikipedia ya. Wikipedia kan tulisannya life hack itu suatu jalan pintas atau Jalan kiat pintas, hidup ya. gitu ya. Dan aku mengartikan diriku jalan pintas untuk memudahkan hidup kita gitu loh. Biar usaha kita sedikit tapi hasilnya maksimal banget. Oke. Kalau dari aku life hack itu betul jalan pintas, tapi kelihatannya memang yang tahu jalan pintas ini orang yang sudah sering sama pengalaman. Jadi kadang-kadang kita minta life hack itu dari mentor dari orang-orang pengalaman. Benar banget. Iya, misalnya ada orang yang dari Probolinggo ke Surabaya udah sering terus menemukan jalan tikusnya, dia belum berpengalaman, dia bisa sharing tentang life hack. Gitu ya. Itu mungkin tentang life hack teman-teman. Nah, teman-teman sendiri punya life hack enggak? Nah, karena kita hari ini mau sharing tentang life hack. Nah, mungkin dari Eka dulu nih. Oke, yuk. Selama udah menjalani hidup ini, ada nggak life hack yang bisa di-sharingkan buat teman-teman pada pagi hari ini? Oke sih Gama, kalau dari aku sendiri nih setelah menjalani hidup 27 tahun ini gitu ya. Aku padahal nggak nyebut, aku tadi berusaha tidak menyebutkan Nggak umur. apa-apa dong, itu ya. menjadi sebuah menjadi kepercayaan gitu ke halayak netizen gitu ya. Kalau aku sudah menjalani hidup dengan lama gitu ya. Iya. Gitu sih, kalau dari aku ada 8 poin life hacks. Nah, Gam, ini mau nyebutin semuanya apa satu-satu dulu nih? Satu-satu dulu aja, poin per poin coba kita bahas dibedah dikit-dikit. gitu ya. Tapi ini kelihatannya life hacknya Eka ini satu persatunya itu saling berkaitan apa nggak berkaitan? Bener, saling berkaitan. Saling berkaitan. Oke. Yang pertama Eka. Yang pertama, be proaktif. Nah, Proaktif. Apa itu proaktif? Kayak demo tuh proaktif kah Eka? Itu kan proaktif nih. Itu bukan teman-teman. Jadi gini ya, sebenarnya aku juga pertama kali dengar kata proaktif ini lebih kayak salah persepsi gitu ya. Lebih kayak proaktif itu kayak kita aktif dimanapun aja gitu ya. Ya itu kan itu di benak kalian, di benak para orang-orang gitu ya. Tapi setelah aku mendalami lebih dalam gitu ya, di buku Seven Habits of Highly Effective People, proaktif itu didefinisikan dengan bagaimana kita bertanggung jawab atas pilihan kita secara pribadi, Gam. Jadi bertanggung jawab atas dasar prinsip-prinsip nilai kita dan tidak tergantung pada lingkungan seperti itu. Jadi kita bertanggung jawab atas reaksi kita dalam suatu hal apapun. Jadi proaktif itu menanggungjawabkan diri pada diri sendiri ya. Benar. Untuk melakukan sesuai dengan tujuan yang kita bukan asal gitu ya. Bukan asal gitu ya. Ini proaktif itu asal, pokoknya aktif semua. Pokoknya harus aktif gitu. Bukan begitu ya. Bukan begitu. Oke. Yang kedua. Bener gitu ya. Yang kedua adalah ingat tujuan akhir kamu apa? Jadi jika kamu melakukan sesuatu, aku selalu menetapkan tujuan nih. Aku ngapain sih ngerjain ini? Nah, gitu, dengan aku menetapkan tujuan akhir, aku akan lebih terfokus gitu loh. Akan misalnya nggak bingung gitu loh. Misalnya di satu titik aku stuck gitu ya, bingung mau ngapain. Terus aku ingat lagi pada tujuanku, dan tujuan itu akan membawa aku ke jalan yang benar. Oke, berarti memang harus ditetapkan tujuan yang pakem, yang tujuan akhir kita, supaya kita nggak salah jalan atau nggak hilang fokus ya.
kebanyakan kan biasanya kan hilang fokusnya, bukan karena tujuannya tapi hilang fokusnya di tengah-tengah jalan gitu. Benar. Mau jalannya kayak apapun tapi tetap tujuannya ya pasti Tujuan satu tuh ya. Oke. Yang ketiga ya Kak? Ketiga adalah mulai dengan Atomic Habit gitu ya. Apa itu? Atomic Habit ini dibahas lengkapnya. Jadi dibuka Atomic Habit karya James Clear itu James Keller. James Clear. Iya itu ya itu kamu udah tahu. Kamu udah baca tah? Wih, semangat ya udah baca gitu ya. Dan aku terinspirasi dari itu sih. Gimana itu? Maksudnya gimana tuh? Yang paling penting tuh kita mulai dengan kebiasaan yang paling mudah setiap hari gitu ya. Contohnya? Dan dilakukan setiap hari secara konsisten. Contohnya aku kemarin melakukan kebiasaan baca buku kan. Okay. Nah, jadi ya aku lihat di postinganmu itu bakal challenge 360 hari. Ya 365. Oh, 365 itu hari. Next komitmen. Wih, Kalau setiap hari. iya dong. Mantap. Nah, itu kan kayak pusing gitu ya. 365 hari baca buku tiap hari, stres kan ya. Nah, biar gak stres kita uraikan ke paling habit paling kecil setiap harinya, biar nggak lelah. Jadi paling nggak 1 menit setiap hari aku baca. 1 menit loh setiap hari, bayangin. Cuma 1 menit aja tiap hari. Jadi asalkan kita konsisten tiap hari 1 menit itu kamu bakal bisa berubah. Itu benar-benar bisa berubah. Bakal menjadi kebiasaan gitu. Oke. Jadi dari nggak usah yang gede-gede dulu, tapi yang kecil-kecil dulu gitu ya. Oke. Sama seperti yang kita lakukan ini ya. Ini salah satu juga contoh Atomic Habit ya. Nggak perlu kita studio yang gimana dulu, nggak perlu sound yang bagus-bagus dulu. Pokoknya dari hal-hal kecil kayak masang kamera gini aja dulu ya kayak. Oke. Jadi teman-teman yang dengarkan ini juga, yang juga pengen sharing-sharing, jangan berpikir terlalu jauh dulu, tapi kita coba dari hal-hal yang kecil dulu. Cuma letakkan kamera di depan, di start ngomong gitu. Kalau masih belum berani ngomong sendirian, ajak teman. Lebih mudah lagi kan itu. Dan konsisten nih teman, konsisten. Nah, kalau kita ini jadwalnya seminggu sekali. Udah konsisten, wajib gitu ya. Oke. Bentar. Mejanya kita mejanya juga nggak proper. Nggak apa-apa. Asalkan membentuk habit baru lah. Oke. Next, keempat jangan menunda tugas sih. Contohnya nih, kalau kamu bisa membersihkan tempat tidur dalam 2 menit, ya udah bersihkan gitu loh. Ngapain kamu nunggu mood dulu, ngapain nunggu nggak capek dulu, ngapain nunggu aku mau nonton dulu dah. Itu kalau apa ya, nggak akan dikerjain deh sama kalian gitu loh. Makanya segerakanlah, jangan menunda waktu. Oke, lebih ke jangan menunda-nunda. Biasanya kalau orang menunda-nunda itu alasannya kenapa sih Kak? Kalau aku nih misalnya Eka nih, misalnya ada tugas, waalaikumsalam, kalau misalnya ada tugas nih, atau ada kerjaan, atau ada misalnya mau bikin konten, atau misalnya kayak bersih-bersih gitu, apa sih yang kira-kira bisa membuat kita tuh menunda-nunda itu kenapa sih? Aku utamanya nggak mood sih. Nggak mood ya? Nggak mood. Menurut mood itu penting ya? Kalau Gama, apa sih penyebabnya? Kalau aku nggak clear sih, motivasinya itu harus yang sesuai dengan aku. Kalau motivasinya nggak sesuai dengan aku, nggak masuk. Contohnya misalnya tadi kita ambil contoh bersih kamar. Kalau alasannya itu adalah oke, kita bersih supaya nanti tidur kita bisa lebih nyenyak, itu nggak masuk buat aku. Jadi aku nggak bakal ngelakukan itu. Kenapa nggak masuk? Apa? Kenapa nggak masuk di kamu? Karena bagiku misalnya tidur nyaman itu nggak seberapa penting gitu. Kalau aku ya nggak penting, nggak penting. Jadi misalnya kamarku kan aku cuma alhamdulillah lagi tahu ya, pulangnya malam cuma buat tidur, udah terus. Jadi buat tidur nyaman itu menurutku nggak make sense. Oke, kita Kalau untuk misalnya membersihkan ruangan
Misalnya untuk membentuk kebiasaan yang baru itu clear buat aku. Jadi aku akan membentukannya gitu. Membentuk kebiasaan baru. Jadi aku tuh harus reasonnya itu harus clear gitu, harus crystal clear gitu. Dan sesuai dengan pribadi aku gitu. Aku orangnya gitu. Kalau udah tahu, udah clear ya, aku nggak bakal nunda-nunda. Mau baca buku, mau apa, mau ini. Jadi kayak harus tahu dulu nih. Misalnya baca buku untuk menambah pengetahuan. Gak kira baca buku aku. Aku baca buku untuk menyelesaikan problemku yang terjadi hari ini. Bakal menunda-nunda. Win itu kalau. Itu dari Gama ya. Itu dari aku. Itu nggak bakal nunda-nunda. Mau moodnya jelek apapun, walaupun ini kayak gimana tetap bakal dilakukan. Kalau aku sih nggak harus sesuai motivasi kayak Gama sih. Kalau aku yang penting itu bermanfaat dan produktif akan aku lakukan. Tapi gitu, kalau lagi nggak mood itu udah males-malesan gitu kan. That's why aku punya prinsip juga nggak usah nunda lagi. Oke. Lanjut Gama. Lanjut poin selanjutnya. Poin selanjutnya itu adalah kurangi distraksi. Contohnya nih kayak ini contoh distraksi ini. Lihat jam 8 aku harus. Iya. Ini contoh distraksi gitu loh. Jadi aku sampai bahasanya loh Jawanya keluar. Kalau aku lagi ngerjain tugas tuh pastiin HP lagi mati datanya. Terus jauhin HP kalau lagi bener-bener tugas yang deadline banget tuh jauhin HP. Terus kalau lagi sumpek jangan sosmedan. Ya itu sih, sosmedan tuh mencuri waktu sumpah. Really. Sosmed itu mencuri waktu ya. Oke. Keren. Jadi misalnya Eka suntuk, Eka ngapain? Jalan-jalan. Gini kan suntuk kan lagi duduk ya udah berdiri jalan sana, jalan 5 menit aja lah muter-muter gitu atau ketemu hey gimana nyapa teman gitu. Kalau gak malah kalau lagi suntuk ya. Kalau aku lagi suntuk ngobrol. Aku harus ngomong sih, ngobrol. Itu bisa bantu aku banget. Dan jangan lama-lama. Langsung balik lagi ke tugas gitu ya, jangan terlena. Lagi. Sama memang distraksi itu kayak misalnya notif HP. Ada beberapa orang yang menyarankan memang notif HP itu dimatikan. Oh iya bro. Benar. Notif HP itu dimatikan. Ada beberapa notif yang nggak penting. Misalnya coba cek HPmu semuanya itu pasti banyak notif-notif yang nggak penting ya. Apalagi semakin banyak aplikasi semakin banyak notif nggak penting. Ada sarannya memang harus matiin notif. Benar. Oh berarti sekarang ada beberapa aplikasi yang notifnya dimatikan. Benar. Contohnya aku matiin tuh kayak Instagram sama TikTok aku matiin notifikasi. Biar nggak kepo gitu ya. Terus. Lanjut ke life hack yang ke-7 yaitu check it up. Jadi change-nya surrounding itu loh. Variasikan atmosfer hidupmu gitu kalau aku sih variasikan. Jadi jangan terlalu terfokus pada rutinitas. Oke. Cari yang beda sekali gitu. Oke. Kamu susah ya untuk misalnya rutinitas? Enggak susah sih, tapi bosen aja kadang-kadang. Kayak contohnya aku nih, kalau capek tugas bikin konten lucu-lucuan sama Mbak Mariska. Mbak Mariska tuh temen kita gitu. Ininya katanya masih produktif ya. Suntuknya masih produktif ya. Karena tentunya juga ngobrol produktif, menjalin hubungan dengan orang lain. Iya sih. Iya. Okay. Jadi cari kalau misalnya cari suntuk, cari kegiatan yang masih produktif. Keren ya, keren banget teorinya. Oke, terakhir lah, efek terakhir dari aku, evaluasi
evaluasi setiap hari. Akhirnya aku belajar evaluasi. Sebenarnya ada ilmunya, ilmu lean up startup. Nah, lean startup. Nah, aku tahu dari Gamma sebenarnya. Kan ada build, task, feedback. Jadi setiap apapun produk yang kamu kerjakan atau kegiatan yang kamu kerjakan selalu feedback lah gitu loh. Dan aku melakukannya mulai rutin sih bulan kemarin ya gitu. Dan setiap hari minimal 3 menit itu aku videoin diriku sendiri tiap malam. Jadi serius? Ya meskipun nggak terlalu konsisten, paling nggak aku udah keren sih. Paling nggak 3 hari sekali gitu, 4 hari sekali itu aku kayak gitu. Jadi sekaligus melatih communication skills, melatih feedback kok apa sih yang pernah aku hari ini, kenapa sih aku nggak mood, selalu upgrade diri lah dengan evaluasi itu jadi lebih baik. Oke. Jadi memang feedback itu penting banget ya. Oke. Iya, aku yang sering lupa itu ngeevaluasi apalagi sampai setiap harinya aku nggak sebegitunya, memang tidak kurang di sana lah, kurang dicari feedback sampai setiap hari. Jadi memang itu yang juga harus di improve, feedback setiap hari, karena improvement itu tentang apa yang kita lakukan plus feedback ya. Jadi kalau kita ngasih feedback ya kita nggak bakal improve, kita nggak bakal tahu kita sampai mana kan ya. Betul, kita nggak tahu bedanya hari ini sama besok sama minggu depan sama bulan lalu gitu sih. Iya, kadang-kadang orang tuh misalnya karena nggak pernah feedback ya gue ya, jadi kayak ya udahlah mengalir aja gitu. Kadang-kadang ada banyak hal yang aku luput gitu dari pandangan orang, padahal kasih feedback ke orang itu, misalnya kita juga kasih feedback ke Eka, itu rada nggak enak gitu, nggak enakan, padahal feedback buat orang itu sendiri ya harusnya sangat-sangat perlu feedback sih. Tapi kebanyakan mungkin culture-nya Indonesia ya. Aku aja misalnya kasih feedback ke anak-anak BNI, itu masih tak tahan. Itu masih tak tahan loh. Nggak enak. Yang mana itu buat kita sendiri sebagai yang fasilitator juga agak nggak baik. Terus buat mereka juga kurang bisa mengembangkan lagi. Jadi mungkin nggak tahu ya, mungkin bulan kedua, bulan ketiga mungkin tak tambahin lagi. Mungkin kan pertama kan 1 bulan pertama kan masih baru kenal gitu. Excuse-nya diri sendiri kadang-kadang itu juga. Masih nahan loh aku, nggak sih? Ada ibu berapa ini kurang. Terus kata-katanya kan masih tato. Aku semakin dekat sama orang ya, semakin feedbackku tuh semakin nyakitin hati ya. Semakin tajam. Soalnya kata-katanya tuh nggak tak olah dulu. Kalau sama orang yang semakin nggak kayak misalnya aku ngomong agak ngalur ngidul itu ya, itu sebenarnya tak layar gitu. Kayak gitu. Kalau kamu tahu kenal orang sing sudah wis tahu aku kenal sama feedbacknya itu tak langsung gitu sih. Langsung. Nah kita pakai tadi bahasa tadi bahasa Jawa gitu loh. Kalau di luar Jawa. Oke, itu dia. Oke, itu dia dari kita. Oke, kalau kalian apa sih lah kalian silahkan komen di bawah. Oke. Kita sharing. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Bye bye.